Selamat siang semuanya, apa kabar? Jangan kemana-mana, udah stay di sini aja karena kita punya banyak bintang tamu untuk diajak rumpi. Dan di pojokan ini, saya Kak Rose sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hey, di pojokan ada berita seru yang mau kita bahas ya, baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa dari dunia maya ya? Ini adalah ini kayaknya postingan terbaru tergres paling ini setelah sekian lama nggak update kayaknya. Ini adalah Nisa Sabian. Aku tuh kalau ada Nisa Sabian jadi pengen nyanyi ya. Jeng 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 gitu ya. Ini postingan tanpa caption. Tapi komennya 498. Ini padahal udah di capture dari tadi siang ya kan. Dan coba kita lihat komentar netizen ya bunyinya apa gitu. Ini komentar netizen. Sama Ayus ndak? Lagi sibuk sama anak dan mantan istrinya ya si Ayus. Sabar Umi. Ngeselin ya. Lanjut. Ada lagi kok, Nyonya Ayus gitu lagi berikutnya. Yang motoin Ayus ya. Astaga, oke lanjut berikutnya. Kok aku kata Ayus mana gitu. Ini komennya tuh isinya begini semua. Umi makin-makin aja rasanya apa katanya gitu. Ya kan ngomong-ngomong Ayus mana sih? Kita lihat ternyata Ayus lagi ngajarin anaknya yang laki naik motor. Itu ada di Instagramnya mantan istrinya Riri Virus. Ya kan ada storynya ya. Mau ditampilin? Oh ya kita tampilkan. Ini lagi Ayus lagi ngajarin motor. Ya bagus kan, walaupun sudah berpisah tetapi masih tetap kompak. Ya ini kita lihat netizen juga mulai kepo kan, pengen tahu gitu, pengen tahu. Nah di story-nya ini ada banyak yang bertanya terus di capture sama Riri ya. Kak, papanya sering nyamperin mereka ya, canggung gak sih kak kalau ketemu? Oke. Terus jawabannya Riri, iya kapanpun Bian Ben minta papanya datang, aku suruh datang. Kalau ketemu ya nggak canggung sih, biasa aja. Malah kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kan akurnya baru setelah beberapa puluh tahun gitu ya. Ya awal-awal kan dia Tom and Jerry tuh gitu terus ya. Ini tapi mungkin Tom and Jerry yang akur. Oke lanjut berikutnya. Penasaran deh kak kayak Tom and Jerry-nya kayak apa kali-kali itu. Nyambung banget, ini netizen mah aku bukan aku loh ya padahal yang komen. Lanjut, coba kita lihat ada jawabannya, akhirnya cuma ketawa doang ya. Ada lagi pertanyaannya nggak ada. Nah yang berikut ini gimana? Ini juga nih teman aku ya. Ini baru saja ketok palu tok 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 statusnya baru. Apakah dia akan menjadi Tom and Jerry dengan mantannya? Kita lihat profilnya Thalita Latif berikut ini. Thalita Latif, artis sekaligus penyanyi berusia 34 tahun yang mengawali karir sejak TK sebagai model dan bintang iklan ini resmi bercerai dengan Dennis Rizky, basis band Lila pada 29 Juli 2021 setelah 10 tahun menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ravelo berusia 9 tahun dan hak asuhnya jatuh pada Thalita, namun Dennis mengajukan banding dengan alasan perbedaan domisili saat pengajuan gugatan. Perempuan yang sempat dioperasi karena kanker tiroid stadium 1 dan mengaku hanya 2 kali dijenguk mantan suaminya ini melayangkan gugatan cerai pada 22 Maret lalu lantaran KDRT, perselingkuhan dan tidak diberi nafkah. Pemenang kompetisi modeling tahun 2004 ini memposting ucapan terima kasih pasca bercerai karena merasa segala yang diperjuangkan tidak sia-sia. Mengapa Thalita Latif tidak mau menerima nafkah untuk anaknya dari Dennis? Dan benarkah Thalita masih trauma pasca bercerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Thalita Latif duduk di sini ya Thalita. Kita ingin melihat ekspresi kamu. Jawab atau utarakan apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat provokatif yang akan aku bacakan. Wow, seprovokatif apa? Aku nggak kuat lagi, Kak Ros. Let's go. Sebutkan apa yang terlintas cepat di benakmu ketika mendengar kalimat-kalimat durjana. Oh, tegang ya Kak Ros. Thalita Latif, Yes. apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kata menjanda? Fun. Thalita Latif, resmi cerai tapi kok kelihatan pura-pura bahagia ya? Oh enggak dong, bahagia aku dari hati. Thalita Latif, Iya. kok kayak suka cari simpati netizen sih? Enggak ah. Enggak. Thalita Latif tidak mau diajak susah. Harus pakai logika ya kalau hidup. Hidup butuh duit, Bos. Thalita Latif, masalah anak kok orang tuanya ikut campur sih?
Enggak, Enggak. enggak, Enggak ikut campur ya. enggak pernah. Oke. Talitha Latif, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar nama mantan suami masih terus berjuang? Bohong. Bohong. Oke, kita tepuk tangan buat Talitha Latif. Silakan kita pindah ke Sumpah sini. ya? Iya, Harusnya pertanyaannya lebih menohok kayak gitu, jadi jawabannya cuma satu tapi bar Mas. gitu kan. Silakan. Karos, apa kabar sih? Ampun. Waduh, alhamdulillah. Aku kesini nggak nangis-nangis lagi guys, Udah please, nggak ya? please. Udah happy gitu Happy ya. dong, Kak. Coba kita lihat di postingan ucapan terima kasihnya Talitha Latif. Iya. Wow, fotonya gelap amat, Bu. Iya itu fotonya, Heeh. ya Oke. gitulah. Sesuai komitmen saya dari awal bahwa jujur apa adanya tanpa adanya kebohongan, semua sesuai Iya dong. fakta, data, realita, bukti. Harus dijabarkan. Pada saat tuh akhirnya tok gitu, apa yang pertama kali kamu lakukan atau apa sih? Ngapain? Aku sih bersyukur Karos, lega sih soalnya menurut aku ini kan panjang dan drama banget gitu loh gitu. Jadi kayak ya begitu dikabarin via e-court gitu, aku tuh bener-bener wah teriak langsung yang kita conference call gitu sama abang semuanya tuh sama omku juga, terus yang kayak finally aku langsung nangis tapi happy gitu loh karena kayaknya Lega ini gitu ya? penantian aku yang panjang banget kan gitu loh, terus kayak semuanya pada seneng lah ngeliat aku kayak gitu. Abis dari situ kamu ngapain? Tidur lebih nyenyak kah? Iya lebih happy gimana ya kak? Langsung Kayak- bikin konten TikTok atau ngapain? Enggak, kamu? Ingat nggak? aku langsung kayak happy aja gitu. Happy-nya tuh kayak apa ya, pokoknya kayaknya momok yang selama ini ada di aku tuh kayak lepas aja gitu. Ngerti gak sih? Momok, Kayak apa sih beban gitu loh, yang kepikiran ngapa-ngapain tuh selalu kepikiran kan. Ini tuh kayaknya lebih lepas gitu loh kak, lebih kayak lebih Kemarin tuh tenang kayak ada gitu. yang ganjel Iya gitu ya. gitu, ganjelannya tuh kayak masih nyangkut gitu. Ini tuh kayak lebih Plong udah lepas. plong Udah gitu. nggak ada enteng-enteng. Iya gitu. enteng gitu kayak gitu. Nah kan anak kan katanya hak asuh jatuh ke tangan kamu kan. Tapi ada obrolan nggak nanti gimana pertemuannya? Apakah dia Belum, akan sampai ngajarin naik motor juga nanti? Allah, kayak itu ya yang tadi ya. Yang tadi. Enggak, jadi kalau obrolan belum, tapi aku membuka akses. Jadi aku dengar katanya aku dilarang. Aku dengar nih ada berita nggak tahu di mana gitu katanya aku dilarang. Ya ampun, nggak pernah Karos Kamu gitu. nggak pernah ngelarang ya? Nggak pernah. Sebelumnya juga nggak pernah. Jadi selalu kalau ditanyain soal anak, aku selalu menjawab. Kalau ditanyain soal perkembangannya atau bagaimanapun aku selalu menjawab. Bahkan setelah putusan dia ada menghubungi aku soal anak. Pokoknya aku sama hubungan aku sama Rafael jam berakhir Bun. Aku langsung gini, untuk masalah ini kamu bisa hubungi saya, telepon aja. Tapi sampai hari ini ya belum ditelepon. Kan sama, kan setahun aja anak yang nggak didateng-datengin. Oh iya. Misalnya dia datang gini, Bun aku mau ketemu anakku ya, tapi ya aku mau bawa nginep. Boleh gak? Ya harus lihat situasi kondisinya ya untuk saat ini. Ya. Lama. Bun aku mau ngajak anak, tapi aku ajak nginep. Sama siapa? Ya ada lah. Untuk saat ini kalau kayak gitu-gitu belum bisa sih. Gitu ya. Nah, note ya, note that. Note ya, jadi kalau datangnya jadi datang ke tempat kamu. Iya main pokoknya kalau aku akses dibuka, dia mau bertemu anak bisa segala macam itu semuanya harus dibicarakan sesuai waktu si anak, sesuai kegiatan si anak, dan pastinya aku sebagai walinya dong, kan aku juga wanita bekerja. Gitu, jadi ya nggak semena-mena karena ya gue bapaknya terus lu main masuk seenaknya aja kan nggak bisa dong, setiap rumah punya aturan ya. Oh ya, pokoknya ada orang di rumah lah gitu Iya, ya. pokoknya ya harus sesuai lah hal gitu. Apalagi gitu. pandemi sekarang agak susah kalau mau pergi Iya, aduh, udah deh. Harus disuap dulu nggak kalau mau ketemu anak? Oh harus dong, jangan bawa virus ke dalam rumahku. Teknis ya pertanyaan aku ya. Harus gitu ya. Ada artikel ini ya. Apa? Nah, Denis juga ajukan banding masih gitu. Setelah kemarin eksepsinya kan sempat ditolak. Karena dia Ditolak. merasa bahwa pengadilan agama Jakarta Pusat itu Iya. tidak berhak gitu. Iya. Harusnya 3 Raksa Tangerang karena tempat Iya. tinggal di situ. Bukan, jadi Gimana ya sih? sekarang gini, Karos, aku tinggalnya memang, aku tinggal menetapnya itu kan sama orang tuaku juga gitu. Dan ya kebetulan rumah kita ada yang bukan yang di situ juga Ada gitu. banyak ya. Nah terus kayak misalnya data keluarga kita ada yang di Jakarta Pusat dan kita misalnya itu semua berkas-berkas berkekuatan hukum dan kita mengajukannya di pengadilan tersebut karena kita memiliki berkasnya, ngerti nggak? Makanya eksepsi mereka ditolak. Jadi buat saya lucu aja sih Karos. Kenapa lucu menurut kamu sih? Lucu aja, kayak drama banget sih, gue mau bebas nggak dibolehin, Anda aja udah sama perempuan lain. Ini ceritanya udah kayak santai banget gitu ya. Ya maksud aku ya bener kan, maksudnya kayak kenapa sih gitu kok aku sampai mau bebas aja tuh susah banget Karos. Gitu, Kenapa kayak, sih kamu menganalisa kenapa sih kamu digituin? Apa mungkin ada yang nggak masih tahu cinta? sih. atau Aduh gimana? nggak mungkin banget lah Karos kalau ngomong-ngomong cinta gitu kayak gitu. Kayak nggak mungkin Karos, sekarang nggak mungkin aku diginiin kalau kayak Iya, gitu gitu loh. Maksud aku kayak udahlah gitu, kita sama-sama menghargai aja kehidupan satu sama lain. Dia mau dengan kehidupannya silakan. Toh aku sampai detik ini nggak pernah ganggu loh, sekalipun.
Aku cuman pengen hubungan kita baik-baik ya, baik-baik ayo gitu. Kamu cuma pengen bebas. Iya, gitu. kayak pengen Status bebas. yang jelas lah gitu. Jelas gitu, bebas. Terus kita juga nggak usah saling usik, fokus kita anak gitu. Itu aja. Dia nggak pernah ngomong kenapa dia banding apa segala macam. Aduh, Kak Ros, apa yang sampai di aku atau WhatsApp yang sampai ke aku dengan nanti yang koar-koar si bagian si Kuasa hukum. itu selalu tuh lain gitu loh. Jadi aku udah kayak aduh terserah deh mereka mau bikin drama apa juga aku nggak peduli deh. Jadi gitu. kalau secara pribadi kalian berdua kayaknya sebenarnya nggak. Kita komunikasi juga nggak seintens itu, hanya yang poin-poin penting-penting aja gitu loh, nggak yang hari-hari daily apa ya nggak gitu juga gitu. Nah ini ada postingan lagi nih ya tentang janda dan duren. Dan ini literally di bawah pohon duren. Ya habis orang tuh serius-serius banget kan Kak Ros. Apa? Jadi kayak kita stress release dong. Jangan sedih-sedih mulu. Katanya aku disuruh semangat. Iya, kan? iya. Ya udah, jadi aku postingnya gitu jahil. Tapi orang juga banyak lihat kamu kan kayak happy banget gitu. Ya harus ini dong, Mas. beneran happy atau lagi menutupi sedih atau apa gitu. Aku happy pemirsa, aku happy. Bisa dilihat nggak? Boleh di zoom ke aku. Aku happy banget loh ini. Happy karena tadi dia udah jelasin dia ngerasa ada sesuatu yang udah lah gitu beban Iya. kayak lepas. Tapi ada kesedihan juga pasti. Enggak. Ya pasti kesedihan ada dong Kak Ros gitu kan kalau kita bilangnya sama kayak waktu itu kalau misalnya dibilang siapa sih mau rumah tangga berpisah nggak ada yang mau. Aku dulu menikah bukan untuk berpisah gitu tapi pada akhirnya yang aku jalani harus seperti ini ya mau bagaimana gitu loh bukan aku nggak punya pilihan lain karena semua pilihan udah aku coba gitu untuk mempertahankan ini jadi ya sudah kalau memang harus seperti ini ya dicarilah yang terbaik gitu loh. Anak udah tahu. Tahu Oh. seneng aja. Dia ini juga ya. Dia menerimanya? dia senang aja nggak ada karena gini ya anak aku kan bukan anak-anak kecil yang balita gitu jadi dia sudah mengerti kan gitu jadi ketika kayak gitu dia ikut seneng gitu ngelihat aku seneng dia seneng. Oke, gitu. baik. Nah, ke depannya, ngapain nih? Kapan cari pasangan lagi? Ya Allah Kak Ros baru juga kita single nih berapa hari Ya, tapi kalau ditanya atau mungkin bukan sekarang, tapi di bayangan membuka kamu, hati gitu. akankah mungkin kamu membangun rumah tangga lagi, menikah lagi tuh di ide di kepala tuh ya. Ada kayak gini, Aduh, mungkin Kak Ros. sih atau kayak ngapain sih atau Nggak gini. Aku nggak mau bilang itu nggak mungkin, ya kan? Pasti dong aku membuka hati lagi gitu loh. Cuman kan kayaknya proses yang ini panjang banget nih. Aku sama satu orang ini 12 tahun loh, Iya. gitu. Jadi kayak panjang banget kan gitu buat aku. Aku juga butuh pelan-pelan gitu. Proses membuka hatiku juga nggak bisa, yang nggak bisa gitu aja gitu. Masih banyak bekas-bekas luka gitu kan yang aku emang harus sembuhin dulu. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku nggak mau, aku nggak bilang gitu ya. Gitu. jadi menikah tuh buat kamu masih sebuah option juga ya. Iya kalau menikah kayaknya masih ntar dulu deh gitu. Tapi kalau membuka hati untuk kayak ya saling mengenal kayak gitu-gitu mungkin aku kayak lebih santai gitu. Tapi nggak buru-buru gitu loh. Karena kan ada beberapa orang yang begitu berpisah dia bilang gini, udahlah kayaknya enakan single aja dah, ngapain sih ribet-ribet. Iya maksud aku enjoy prosesnya aja sih gitu. Kalau misalnya gini kalau memang aku ada pasangan nantinya ya ayo dijalanin. Kalau misalnya pun enggak juga nggak masalah kayak gitu loh. Carinya yang enggak akan. Yang tidak akan. Udah tahu nih kayaknya 1, 2, 3 aduh udahlah buang-buang waktu gitu. Ya aku males kalau buang-buang waktu sih. Ya oke. Jujur Yang aja kayak aku apa tuh males. Cok? Mau cek model apa? 1. Emang banyak-banyak ngemeng gitu males deh Banyak gitu kan ngemeng. kayak apa Aku, sih NATO gitu loh. iya, Nggak ada iya. actionnya talk only gitu kayak aduh nggak. Kayak gue bukan 20 tahun yang lu bisa gituin Oke, gitu loh. terlalu banyak jadi Iya surga kan, terus ya. gue punya anak gue standarnya ini. Bisa nggak penuhin, kalau nggak bisa bye. Gitu. Tunjukkan, bukan diomongin Tunjukkan gitu kemampuan lu mau sama gue seperti apa gitu. Terus apa lagi? Kalau dia anak band lagi boleh nggak? No, Langsung cepet. no at all. No at all. Artis. Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya kalau yang tadi no at all. No, ya oke. Terus apa lagi? Apa kalau misalnya dia mantan-mantannya banyak gitu? Itu Kalau soal mantan banyak atau apa ya aku nggak orangnya kayak gitu-gitu mah it's past gitu kan. Tapi kalau yang penting kan sekarang ke depannya gitu. Tapi yang nggak mau dong kemarin dapat bajingan masih bajingan lagi. kalau misalnya yang dekat sama kamu itu pernah tersandung kasus hukum. Kasus hukumnya apa dulu? Oke, nah kalau yang ini gimana? Coba kita lihat dulu. Mana sih? Profil yang satu ini juga lajang nih. Chris Hatta, aktor sekaligus presenter berusia 33 tahun yang mengawali karir sebagai bintang film Love and Edelweiss tahun 2010 ini 18 Juli kemarin resmi berpacaran dengan aktris Vogue Victoria Kimball.
Sulung dari 3 bersaudara ini mengaku sudah mengenal Voke sejak tahun 2010 saat dia berpacaran dengan sahabat Voke, lalu keduanya bertemu kembali ketika syuting FTV tahun 2017 dan sempat dekat selama 3 bulan tahun 2018, namun memutuskan untuk sendiri-sendiri dulu lantaran Voke tidak ingin terlibat dalam masalah Chris Hatta dengan Hilda Fitria. Pasangan yang merayakan ulang tahun Chris ke-33 tahun pada 26 Juli kemarin ini kerap membuat video TikTok hingga disebut netizen cocok dan didoakan berjodoh. Benarkah Chris Hatta serius menjalin hubungan dengan Voke Victoria dan ingin menikah di tahun ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Chris Hatta dan Thalita Latif di sini ya. Oke. Jadi kalau kamu statusnya apa sih sebenarnya? Duda. Duda ya. Kenceng banget tuh ngomong Duda. Emang Kita harus bangga ya. Iya Udah, dong. udah Kayak tadi dong. Thalita di situ semangat banget deh ceritanya gitu loh. Iya. Ya iya gue baru bro. Baru. Lo Happy ngerti lah. Hah? Happy nggak? Happy. Oh ya udah. Pas dong. Kamu udah cerai emang? Hah? Udah cerai? Proses. Oh belum dong, berarti masih kegantung ini nggak jelas. Oke baiklah Chris Hatta dan Thalita Latif. Kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau... Tegang. lebih tegangan mana dari yang kamu video call hari itu? Itu tegang banget sih. Itu tegang. Itu tegang banget Karos. Chris Hatta, fitnah atau fakta? Kalau kali ini kamu merasa bersyukur dengan hubungan kamu dengan Voke ya namanya? Iya benar. Yang kamu aku sebagai pacar. Karena biasanya kalau kamu ada cewek yang deket sama kamu, cewek itu biasanya nggak mau ngaku-ngaku kalau dia pacar kamu. Atau fakta? Iya ada bersyukur juga akhirnya ada yang mengakui gue gitu. Dan gue bingung yang dulu nggak ngakuin gue tuh emangnya salah gue apa kurang gue tuh apa. Asik. Ya. Tapi nggak taunya dia mengakui ya gue Kalau senang. ini ngaku ini, tapi dia sadar kan dia bukan terjebak atau gimana kalau dia ngaku dia pacaran sama kamu? Enggak, karena prosesnya panjang sih sama dia. Oh ya, dia mantan, pernah PDKT ya dulu ya Eh, sebelumnya ya? Dia tuh sahabatnya mantan gue. Mantan yang mana? Wah parah juga lo Ada- nikung berarti ya. Enggak dong. Ya, Enggak mantan yang nikung. mana nih? Dia sahabatnya mantan kamu yang mana? Ada waktu era 2008 itu aku udah ada pacar kan. Pacar itu sama dia tuh sohipan nih, CS banget nih. Oke. Cuman pada zaman itu tuh aku sama dia ini Heeh. nggak ada yang namanya modus ngobrol tuh nggak ada, cuma Teman aja, teman. teman aja kayak misalnya ngobrol lu sih deh gitu. Karena aku ngargain pacar aku pada saat itu. Terus Asik. sekarang temannya yang mantan kamu itu tahu kalau kamu lagi deket sama dia? Tahu orang masih temenan sama dia. Terus gimana dia responnya? Ya. Udah lama juga kali 2008 Iya, ya. itu udah lama. Awal-awalnya sih diledekin, Oh, cuman ledekin. lama-lama udah biasa kok. Oh kirain bukan diledekin gini, jangan sama itu dia nggak gitu. Traumatis ya. Coba kita lihat ya, ini salah satu deklarasinya adalah dengan melalui konten TikTok bersama. Yang berikut ini. Ya. Iya. Next yang berikutnya, oke. Kayak ABG ya Chris Hatta ya. Iya kan? Kayak BG kan gue. Oh ini deh benar ya, bahwa sebenarnya hubungan kamu dan Voke itu bukan hubungan baru, tapi CLBK. Asik. Ya, Iya. fitnah atau fakta? Kalau CLBK berarti dulu disuka dong. Pernah dia berarti pernah pendekatan. Pernah. Ke tahun berapa tuh pendekatannya? 2018. Oh, baru-baru Tolong juga ingat-ingat dong. waktu kamu masih ada kasus kan? Benar pas lagi ada itulah. Iya. Tegang ya Mbak kalau duduk di sini ya. Ya emang dia nih Karos. Terus kenapa nggak jadian waktu itu? Dianya nggak mau dibanding-bandingin gitu Oh, loh, nggak mau Kak. terseret-seret. Nggak mau keseret juga. Karena tuh banyak banget di medsos yang kayak gini misalnya Voke versus Hilda gitu. Banyak. Oh gitu. Nah dia nggak mau digituin. Iyalah. Oh, makanya cewek-cewek dulu yang dekat sama kamu nggak mengaku pacaran kamu ya takut. Ada Chris Hatta benarkan pacaran dengan Voke Victoria kisah nyaris 3 tahun ya yang lalu ya. Iya. Oke, coba kita lihat komentar netizen kayak apa sih setelah 3 tahun berlalu ya. Bunyinya adalah serasi ya Mas Chris, semoga jodoh. Lanjut. Semoga cowoknya tobat. Dan semoga jadi pasangan yang langgang jauh dari gosip yang nggak baik. Lanjut. Jangan Kak, jangan sama Kak Chris. Tapi bercanda lagi, nggak cocok. Aduh, oke baiklah. Sebutkan kenapa akhirnya ya kamu kembali lagi ke dia setelah kamu sempat ke cewek ini, cewek itu, cewek itu. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.